Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang ketua kelas bisa dipimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk kelas 5 yang hari ini yang tidak masuk siapa? Kenapa tidak masuk? Sakit ya. Semoga untuk besok tidak bisa masuk kelas lagi ya. Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, alangkah baiknya kita menyanyi terlebih dahulu ya. Maju tak hendak. Sudah tahu lagu Maju tak hendak? Silakan berdiri terlebih dahulu. Ya, dilihat ini ya. Baca ini nanti ada. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, pada pertemuan kemarin kita belajar mengenai bangun konsentrasi ya. Tepuk 1, tepuk 2. Kita sekarang pertemuan kali ini kita akan belajar tentang data. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui tayangan PowerPoint peserta didik dapat menganalisis pengertian dan bentuk dan jenis-jenis data yang dijelaskan dengan baik. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat merancang proyek untuk menyusun data berdasarkan cara memperolehnya dan berdasarkan sifatnya dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan membuat proyek peserta didik dapat merangkai proyek data berdasarkan cara memperolehnya dan cara berdasarkan sifatnya. Yang terakhir, melalui kegiatan presentasi peserta didik dapat menyajikan hasil proyek data yang dengan baik ya. Nanti jadi kita akan mempelajari tentang pengertian, jenis dan bentuk data. Yang kedua akan merancang dan menyusun proyek. Yang terakhir akan melakukan kegiatan presentasi seperti biasa. Ya, untuk tujuan pembelajaran ada yang ditanyakan betul? Sudah paham? Nah, sudah paham belum? Bon? Nah, kamu mau tanya, apakah kenapa kalian mempelajari materi data dalam bentuk tabel atau gambar? Sudah pernah? Belum. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai data ya. Data, apa itu data? Data adalah kumpulan keterangan informasi atau fakta tentang sesuatu permasalahan yang diperoleh dari suatu pengamatan atau pengukuran, yaitu pengertian data. Data berarti itu adalah kumpulan keterangan informasi fakta. Benar, jelas ya? Tidak opini ya. Kedua, itu jenis-jenis data. Jenis-jenis data berupa informasi yang sangat penting dan bisa membantu menjawab banyak pertanyaan.
berdasarkan cara memperolehnya, data dibedakan menjadi dua. Ya, cara memperolehnya dibedakan menjadi berapa? Dua. Yang pertama data apa? Primer. Nah, data primer itu data yang diperoleh secara langsung. Diperoleh melalui pengukuran, pengamatan, pencatatan, dan bertanya secara langsung. Itu data apa? Primer. Contohnya apa? Contoh dari data primer. Data primer itu contohnya nilai ujian siswa. Ya, itu dilakukan secara apa? Melalui pengukuran, ya. Terus data hasil pengukuran tinggi badan siswa. Jadi ini maksudnya data primer. Contohnya data hasil pengukuran tinggi badan kelas 5. Kelas 5 siswanya berapa? 13. Putri dan putra itu pasti memiliki tinggi badan yang berbeda. Nah, contoh selanjutnya data hasil penimbangan berat badan. Nah, setelah tinggi badan pasti berat badan. Ini data primer. Data primer ada yang ditanyakan, betul? Nah, data primer tadi apa kuncinya? Data yang diperoleh secara langsung. Contohnya nilai ujian, terus tinggi badan, berat badan, nilai-nilai ya, itu data primer. Sekarang data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh pihak lain. Jadi contoh wong liya. Nek primer mang sangka pengukuran pengukur awake dhewe ya. Nek data sekunder itu dari pihak orang lain, jadi orang kedua ya. Contohnya data sekunder adalah data golongan darah siswa yang diperoleh dari petugas UKS. Itu data sekunder. Yang kedua, contohnya yaitu data sensus penduduk. Sensus penduduk ini kayak namamu siapa, ayah ibu, tempat tinggalnya mana, itu sensus penduduk. Yang ketiga itu data banyak sekolah dalam satu kota. Jadi satu kota Sukoharjo ini ada berapa sekolahan didapat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sampai sini aja yang ditanyakan, betul? Nah, cara memperolehnya tadi ada dua. Apa? Data primer, yang kedua sekunder. Kalau primer secara langsung apa tidak langsung? Langsung. Kalau sekunder tidak langsung. Nah, sekarang data berdasarkan sifatnya. Data berdasarkan sifatnya itu dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama, data kuantitatif. Ya, apa itu data kuantitatif? Data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh dari suatu penelitian, pengukuran, dan atau observasi. Data ini bersifat objektif sehingga setiap orang membaca dan melihat data ini akan menafsirkan dengan sama. Contohnya ini data kuanti, ini angka. Nomor 1 ada nomor, berat badan, dan jumlah. Nanti di tugas kelompok ada juga. Misal buatlah contoh data kuanti. Jadi kuanti itu ada yang angkanya, nggak sama seperti nggak apa-apa. Misal hobi, jumlahnya siapa? Hobi siswa kelas 5. 1. Sepak bola, jumlahnya berapa? 2. Masak siapa? Itu namanya kuanti. Pokoknya sing ngene angkane iki namanya data kuanti. Nah, contoh lainnya misal dibuat kalimat itu ini, harga beras mengalami peningkatan 10% dari harga sebelumnya. 10% itu angka atau kalimat? Angka, itu masuk di data kuanti. Nah, yang kedua, Fahmi memiliki tinggi badan 150 cm. Data apa? Kuanti, berupa angka nih ya. Nek enek angkane pokoknya nek kon gawe tugas kelompok nanti suruh buatlah data kuanti, pokoknya dikai angka ya. Contohnya ini kasih Pak Fahmi contoh.
ganti. Fahmi dan Kevin memiliki tinggi badan berapa? Itu sudah masuk kuanti. Ya, banyak pengunjung perempuan taman kota mencapai 65%. Ya, jadi nanti contohnya tidak hanya di lingkungan sekolah, belum di luar. Nah, selanjutnya data berdasarkan sifatnya yang kedua adalah data kualitatif. Nek kuantitatif contoh, nek kualitatif sekarang yaitu tidak berbentuk angka. Ya, kebalikannya, nek kuanti angka, nek kuali tidak hanya angka nih. Ya, biasanya dinyatakan dalam bentuk kata, simbol atau gambar. Data kualitatif dapat diperoleh melalui berbagai cara seperti wawancara, observasi, dan studi literatur. Nah, contohnya seperti ini. Hobi siswa membaca, terus menari, olahraga, menyanyi, bermain. Kalau contoh lainnya nanti kalau disuruh buat kalimat ini seperti ini, tak bacakan. Badan Sinta lebih kurus dari badan Anya. Nah, itu tidak ada angkanya toh, cuma perbandingan toh. Nah, misal kelas 5 dan kelas 4 lebih tenang di kelas 5, itu masuk di kuali. Ya, terus Dina memiliki rambut lurus dan hitam, itu boleh. Ya, terus yang ketiga, Randy memiliki hobi bermain musik. Ya, kita baca. Nah, sekarang teknik pengumpulan data. Coba dilihat teknik pengumpulan data ada berapa? Teknik pengumpulan data ada berapa? Ada 6. Dibuka halaman 59 sampai 61 itu loh. Ya, yang pertama pengumpulan data itu dapat diambil yang pertama tes. Ya, tes cara mengumpulkan data tersebut biasanya dilakukan seorang untuk mengetahui informasi perkembangan belajar siswa. Jadi kalian itu di tes, misal tes ujian tengah semester, ujian akhir semester itu adalah contoh teknik pengumpulan data melalui apa? Tes. Terus observasi, mengamati sebuah objek secara langsung menggunakan panca indera. Berarti langsung diamati. Misal observasi cara pembuatan tempe. Nah, itu kan langsung dilihat pakai panca indera kita. Panca indera apa? Mata. Dan terus pencatatan langsung. Yang ketiga, pencatatan langsung biasanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pengukuran dan pengamatan. Ya, jadi langsung dicatat. Contohnya, tinggi badan kelas 5, cewek E, nama A, B, C, tinggi badannya berapa? Terus yang cowok B, A, B, C, tinggi badannya itu langsung dicatat. Namanya teknik pengumpulan data, pencatatan langsung. Yang ketiga adalah angket. Angket adalah lembar isian yang dilakukan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan. Contohnya itu kamu dikasih lembar, terus misal kamu mata pelajaran apa yang kamu sukai, nanti diisikan berbeda-beda dari kelas 5. Yang suka matematika siapa, bahasa Indonesia siapa, Pancasila siapa, kan beda-beda loh pastinya. Nah, itu dinamakan angket. Yang kelima adalah wawancara. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab. Wawancara sudah tahu? Tanya sama orang lain, ya. Gimana mata pelajaran matematika susah enggak? Terus materi apa yang susah? Itu namanya wawancara. Wawancara antara satu dengan yang lain. Yang ketiga atau yang terakhir, dokumentasi. Dokumentasi itu pasti selalu ada, ya. Dokumentasi itu dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menggunakan dokumen-dokumen yang penting, ya. Jadi bisa belajar untuk proyek kelas 5 di dokumentasi untuk foto berupa foto, gambar, dan bisa. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan betul? Gak bisa? Gak paham?
Yo, katanya, nek cara memperolehnya tadi data ada berapa? Ada cara memperoleh data. Dua data apa? Primer dan sekunder. Kalau secara sifatnya data dibedakan menjadi dua, apa? Yang angka sama tidak angka namanya apa? Beda. Terus teknik pengumpulan data tadi ada berapa? Yang terakhir, yang pertama, kedua, yang ketiga, keempat, lima, enam. Kalau udah paham, sekarang membentuk kelompok ya. Kelompoknya coba berhitung 1 sampai 3. Coba dari sana. 1 ketemu 1, 2 ketemu 2, 3 ketemu 3 ya. Baik anak-anak, setelah mempelajari materi ini kan sudah dibagi kelompok ya. Kelompoknya 1 sampai 3. Ini tak bagikan untuk lembar kerjanya ya. Dijelaskan Pak Ali nanti. Ya, tugasnya kalian nanti membuat proyek ya. Proyek. Nah, tujuannya tadi kan apa? Tujuannya tadi bisa dibaca itu. Tujuannya dilihat. Tujuannya melalui kegiatan diskusi tadi dapat merancang proyek untuk menyusun data berdasarkan cara memperolehnya dan berdasarkan sifatnya dengan tepat ya. Boleh pilih ya, boleh pilih kamu mau pakai cara data yang memperoleh atau sifatnya ya. Nek memperoleh tadi ada 2, nek sifatnya juga ada 2. Milih, boleh milih ya. Terus melalui ini kalian dapat merangkai proyeknya. Nanti merangkainya gimana? Itu ada kertas origami, ya toh? Kalian pakai kertas origami toh? Nanti ditulis di situ pakai pulpen, ditempelkan di HPS. Contohnya ditulis di origami. Terus nanti terakhir presentasi, ya, presentasi. Untuk tugas kelompok udah paham? Paham? Nah sekarang dipersiapkan alat dan bahannya, dikeluarkan dulu alat dan bahannya. Sudah disiapkan? Sudah siap? Terus cara menyusunnya tugas tadi sudah paham belum? Golek contoh sing data primer sekunder itu contohnya apa? Ditulis dengan HPS, dibuat ning kertas HPS kita. Origami sing nggo jawabane, sing HPS dienggo nempelke. Paham? Nah, kuwi cara memperoleh nek sifate kuanti karo kuali sing berupa angka karo sing tidak berupa angka. Contoh, bergolek contoh bebas contoh nih. Nek kuali iki apa sing enek angkane? Berarti kowe gawe kalimat sing enek angkane. Contoh nih, misal Pak Wahyu memiliki tinggi badan 167. Itu namanya kuali. Kalau kuanti itu apa? Sing kuanti balik kuanti sing angka, sing kuali sing perangkat ya. Nah, terus tak tanya dulu, buat kesepakatan untuk menyelesaikan proyek ini kalian butuh berapa waktunya? 20 menit? Apa 25 atau 15? 25, sepakat? Sepakat 25? Kelompok 1 sudah sepakat 25 menit? Kelompok 1? Kelompok 1 mana? Sepakat 25 menit? Kelompok 2? Sepakat? Kelompok 3? Sing semangat yuk.
Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, sekarang boleh dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama anggota kelompok kalian. Terus yang kedua, alat dan bahan yang kalian buat itu apa? Terus langkah-langkahnya ditulis. Cara ini dan sitak nulis, sitak mikir, sitak gawe template-ane, sitak nempleke ben ada 4 orang pas. Sitak nulis, sitak nempleke, sitak tulis jawaban. Terus contohnya apa? Kuali kamu ganti buat kalimat no. Buat kalimat misal Randy memiliki hobi apa buat kalimat ya, apa buat hobi. Ya ditulis ini saya lagi ditambah itu. Orang usah langsung lah. Dibentuk ya apa? Nanti contohnya no. Gak apa ya. Dibuat seperti mungkin ya. Buat bentuk-bentuk boleh, buat lingkaran, kotak boleh. Ben cepat selesai kalian citak nulis tinggal ini halaman ini. Perhatikan dulu citak nulis sama ini ben cepat. Citak gawe iki bentuk-bentuk iki. Sing satu nih. Dari jawaban nih contoh sing data kuantiti apa? Sing ketiga nempelke ben cepat. Cukup tulisannya. Ini loh dibuat kayak gini loh, kayak gini. Terus kok ditambahkan kali uno. Itu dibagi dua, cilik up tulisannya pokoknya cilik up. Dan dikerjakan. Gak apa-apa, penting ada jawaban nih. Coba. Salah. Ya. Dari tangan tadi ya, mencari contoh sih. Ini apa ada apa? Kuanti. Oh. Ini no. Ini bae kami iki kan contone nek bilane sik data kuanti kayak warna beda, kayak warnanya kuning-kuning, contone kuning. Gak paham? Makanya juga ada nih ya, tunggu kok kisik. Kalian kuwi tugas contoh kan golek contoh sing jelas kok ono iki lho. Contoh data sekunder, primer, kuanti, kuali. Ya, iki warnane apa? Pink. Ditulis sik data kuanti. Nah, terus kok juga biru. Data kuanti contohnya apa? Kuanti iki sing angka, misal kelas 5 berjumlah 15 orang. Berarti contohnya kayak warna biru medun. Boleh contoh 33. Paham? Oh, 33 paham belum? Nah, nanti dikerjakan.
Udah bisa belum? Data kuanti, contohnya kalian pakai otak kertas apa? Datanya pakai kertas kuning. Contohnya data ini. Semua orang yang di kelas 5 berjumlah 13 orang. Ini contohnya lah. Kok contohnya yang kedua ditambah ini sampai meneh. Contohnya ketiga misalnya meneh. Lagi ini kok data kuali. Contohnya aku ditambah lagi. Oh. Contohnya 3. Kalian kasih kalimat. Itu nama. Tulisan tangan, langsung salah.
Kelompoknya Bea ini juga diisi. Kelompoknya Bintang juga di sini. Biasanya itu semakin baik, yang penting jawabannya sih. Biar dibilang satu. Berapa menit sih? Berapa menit? Gue potongan dulu. Aku tak mau lah. Tapi ini masih betul kan? Kelompoknya siapa yang sudah selesai? Yuk. Dan ini bagus kan? Sampai kan? Data kuantitas ini ya. Ya, penting itu menambah dirasa. Ya, kasih nama apa? Yo, waktunya tinggal 5 menit lagi. Yo, selesai, harus diselesaikan secepatnya. Nanti kalau sudah selesai alat dan bahannya yang kalian gunakan dibereskan. Besok digunakan lagi.
alat dan bahannya kalau sudah selesai dibereskan. Udah? Belum, Pak. Yo, kelompoknya siapa yang berani maju ke depan presentasi terlebih dahulu? Yo, kelompoknya siapa? Ayo. Kelompok 2 berani? Yo, kelompok 2 maju. Kelompok lainnya sambil mengerjakan sambil mengalihkan ini hasilnya kelompok 2. Ayo. Ayo kelompok 2 maju supaya cepat. Konsentrasi. Yo, tepuk 1. Dilihat ini temennya di depan ada ini. Nah, yo dibuka dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, ini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya mereka menurut cara memperolehnya data apa. Nah, dari kelompok 2 ini mau mempresentasikan dari data apa dulu? Data kuantitatif. Data kuantitatif apa contohnya? Dibaca satu-satu. Satu orang satu. Data kuanti apa Nam? Baca itu. Semua orang yang di kelas 5 berjumlah 13 orang. Ya, benar itu termasuk data kuantitatif. Yuk selanjutnya. Yang ketiga. Ya, terus data yang diperoleh yaitu data kualitatif. Ya, diperhatikan depan dulu sini dulu. Kelompok 1 sama 3 dilihat ini kelompoknya kalau ada orang presentasi juga dulu. Yuk. Data kualitatif contohnya. Terus kedua. Yang keras. Keras yang terakhir. Nah, dilihat ini hasilnya dari kelompok 2. Nah, gimana? Sama enggak sama pekerjaanmu? Kelompok 3, kelompok 1 sama enggak sama pekerjaanmu? Bentuknya sama mboten? Mboten. Nah, terus itu setiap presentasi dari kelompok kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus untuk kelompok siapa? Kelompoknya siapa lagi yang berani maju? Ya. Sekarang coba lembar kerja kelompoknya dikumpulkan. Lembar kerjanya. Kasih nama. Ya. Kelompok 2 mana? Kelompok 1 mana? Ini.
Dari hasil proyek dari kelompok 1, 2, 3 bisa dilihat ini kelompok 2, ini kelompok berapa? 1, ini kelompok 3 ya. Untuk langkah-langkahnya juga sudah dituliskan, bagus ya. Sudah sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh Pak Wahyu ya. Sekarang alat dan bahannya disimpan dan terus kembali ke tempatnya masing-masing seperti tadi. Dari pengerjaan proyek kelompok tadi ada yang ditanyakan betul? Sudah paham? Sudah? Nah, untuk hasil kelompok yang terbaik pada hari ini yaitu didapatkan kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Yang lain jangan berhenti saja. Untuk pertemuan selanjutnya diperbaiki lagi ya. Selanjutnya untuk memperkuat materi ya, Pak Wahyu di sini ada media basket tadi ya. Ini ada warna-warni yang berbeda ya. Contohnya ini cara pengumpulan data tadi ada berapa? 6 ini. Yang pertama tes, observasi, pencatatan langsung, angket, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya coba diambil ya, ambil 1. Nah, dibaca yang keras ya. Nah, itu contoh dari data ini. Coba Randy dibaca Ren, ambil 1 Ren. Yang keras Ren. Ya, itu tadi adalah beberapa dari flashcard atau kartunya. Ini ada berwarna-warni, ada pengertian data, cara pengumpulannya, dan contohnya pengertiannya ya. Materi data pada pertemuan kali ini sudah paham Dereng? Sudah? Sudah yakin? Nah, jadi untuk pertemuan kali ini Randy, Kevin, kita simpen dulu. Yo, untuk pertemuan pada kali ini kita dapat menyimpulkan apa? Pengertian data, terus macam-macam data. Dengan cara memperolehnya ada data, 2 data apa? Primer dan sekunder. Lalu ada, berdasarkan sifatnya data dibedakan menjadi 2. Yang angka sama 3 angka tadi, kuanti dan kuali. Terus yang terakhir teknik pengumpulan data. Ada berapa tadi? 6 ya. Ada 6. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian, di sini Pak Wahyu mau membagikan soal evaluasi ya, dikasih nama ya. Kasih nama pensil aja, kasih nama pensil. Ayo, bukan apa? Yo, dikerjakan ya. Waktunya 10 menit. Dan bintang udah semua.
Sudah. 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 Yuk kita bahas nomor 1. Coba yang berani baca yang keras. Pin, baca Pin. Nomor 1 Pin. Ya, data yang diperoleh melalui pengumpulan pengamatan pencatatan atau bertanya secara langsung disebut. Ayo, data yang diperoleh melalui pengukuran, pengamatan, pencatatan atau bertanya secara langsung disebut data apa? Primer. Nomor 2, coba ayo baca sendiri kalian ya. Berdasarkan cara memperolehnya, data dibedakan menjadi 2, yaitu apa? Nah, nomor 3, SIPA memiliki data cita-cita teman sekelasnya. Berdasarkan sifatnya, data yang dimiliki SIPA merupakan apa? Nah, terus Bagas ingin mengetahui data pengguna Facebook di Indonesia. Ia mencari data tersebut di internet. Data yang diperoleh merupakan data apa? Terus 5, Fahmi memiliki tinggi badan 150 cm merupakan data kuantitatif. Terus sekarang dikumpulkan sesuai nomor absennya. Nomor 1 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan ya. Baik anak-anak, untuk yang mendapatkan nilai di bawah 75, kalian akan mengerjakan remedial. Dan yang nilainya sudah di atas 75 akan mengerjakan pengayaan. Untuk nilainya nanti sampaikan di pertemuan berikutnya. Oke? Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini gimana perasaannya? Senang buatan? Nah, kita belajar tentang materi apa tadi? Nah, terus data itu dibedakan menjadi 2. Sudah paham semua? Ya. Nah, untuk selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu daerah ya. Sambil duduk aja. Ya ini aja kalimatnya nanti ditirukan semua. Suwe ora jamu, jamu bakal bela. Suwe ora ketemu, ketemu pisang gawe gelas. Untuk pertemuan hari ini mungkin cukup, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai materi diagram batang. Dipelajari lagi di rumah. Nanti untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, salah satu dipimpin ya. Pin, dipimpin dong. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, mungkin sekian pelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa sampai rumah belajar. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang diagram batang ya. Dipelajari sampai rumah, jaga kesehatan dan jangan lupa makan. Sekian dari Pak Wahyu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.